francesa. Aku pakai helm bunder banget guys. Kita lagi OTW mau ke Borobudur, cuman kita berempat aja. Nacho, Yayo dan Noe kita tinggal di rumah karena Yayo udah pernah ke Borobudur, terus sekarang lagi panas banget, jadi juga Noe aku tinggal aja di rumah guys. Ini lagi panasnya luar biasa, aku bawa payung. Yes, ta? Jadi rumah kakak aku di daerah Godean gitu. Nih isinya sawah-sawah semua, terus kita cus. Bagus. Nih kita sudah sampai, sekarang kita harus jalan ke dalam. Jalan. Panas banget. Oh, dilarang membawa makanan guys, dilarang piknik. Ayo. Boleh? Boleh. Ayo. Anu, capek ya, panas? Iya. Ini kalau kita mau ke atas nih guys. Wisatawan asing 455, domestik 120. Queremos subir al templo, ¿no? ¿Sí? Vale, pues tenemos que comprar el tiquete ahí, sayang, el billete. Panas banget ya guys. Ini loket domestik di sebelah sana. Tapi nggak tahu, kita harus ke area yang D itu dulu untuk yang internasional tiket ya. Internasional banget Anda. Pakai payung. Está hecho para que no puedas ver nada hasta que no entras. Iya. Sekarang kita lagi antri beli tiket nih guys. Kita ambil yang jam segini guys. Kalau di dalam tuh ada restoran gitu nggak, Mas, atau tempat makan? Ada ya? Oh, oke. Kita masih ada waktu 15 menit guys buat siap-siap. Tadi kita ambil paket yang ada tour guide-nya gitu. Jadi sekarang katanya kalau mau naik ke atas tuh harus pakai guide gitu loh. Ada biji yang merah-merah. Nah, takut kesetrum. Listrik. Begitu. Nah, kita masuk. Tadi kita udah pakai gelang ini. Coba lihat. Gelangnya dia beda sendiri, ungu. Ada Pak. Tadi kita dapat pemandu nomor 8. Ya sekarang kita harus tukerin ini buat ganti sendal guys. Jadi kalau mau naik harus ganti sendal gitu. Jadi kita harus ganti sendal. 4. Ini kayaknya sendalnya boleh bawa pulang kali ya. Ya lucu sendalnya. Jadi samaan ya. Sekarang kita masuk. Sekarang kita tunggu guys. Ya ayo mana candinya. Ini sekarang kita masih nunggu guide-nya guys. Mungkin sekitar setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi lah. Kita baru mulai perjalanan mendaki Borobudur. Dari tadi Nacho udah cerita aja sejarah Borobudur. Padahal kita yang orang Indonesia ya dia. Jadi guide duluan. Dan udah jadi guide duluan. Entar dulu. Sabar. Tuh me has dicho la historia de Borobudur ya. Yo no necesito guías, Dia katanya dia nggak butuh guide katanya. Sombong kali ya anak ini. Untuk gelangnya nanti untuk di scan naik sama di scan turun. Jadi dipastikan sebelum berangkat dipastikan sendal sama gelangnya terpakai semua. Nomor 2 untuk turunnya ke candi nanti di atas candi nanti maksimal 1 jam.
Jadi sama pemandunya nanti di atas candi maksimal 1 jam. Guide. Ayo rombongan 6, rombongan 6. And then number 10, who hold the card number 10? Who hold the card number 10? Kayaknya itu untuk foreigner, apa bule-bule turis. So you can go here and then join with number 6 also. Soalnya dia kita masukinnya bahasa Indonesia. One more time, number 6 and number 10. Who hold the card number 6 and number 10? You can go here and then join with the guide with Miss. Candinya panas banget. Panas kan? Iya lagi panas-panasnya ini bun. Lihat. Sayang, benak ya. Ini taman totalnya 85 hektar. Kalau di luar ini masuk ring 3. Kakak, Bapak Ibu sekalian ke Borobudur itu sebenarnya ikut membantu kami dalam proses maintenance dan proses pelestarian. Karena dana pelestarian ini sangat besar sekali. Pertama kita dapatnya dari mana? Dari tiket yang kami jual. Pertama seperti itu. Yang kedua dari negara. Yang ketiga sendiri dari UNESCO. Seperti itu. Jadi kami harus menjaga ring 1, ring 2, ring 3. Kalau ini ring 2 ini langsung di bawah Kemendabu, ya. Kedua Merbabu, Telomoyo, Tidar, 4, 5, 6-nya Sumbing Sindoro, nomor 7-nya di belakang kita itu yang panjang ya ke barat itu namanya Menoreh. Karena kita dikelilingi 7 gunung dan perbukitan, kita di tengah di lembah. Jadi di sini di sini cekungan ya, jadi di sini lebih panas. Yang kedua karena bahan dasar dari candinya ini berasal dari batu andesit. Jadi andesit itu punya sifat menyerap suhu. Jadi dikembalikan lagi. Jadi kalau kita di sini masih lumayan oke. Tapi nanti silakan kita ke atas ke pelatarannya nanti ada pantulan. Jadi lebih panas lagi. Seperti itu. Oke, kita langsung cari yang nggak panas, kita ke arah kiri. Kita ke arah kiri. Jadi kita ke Luego este último que ha hecho me lo traduces. Brother siapa? My brother di Spanyol. Aduh. Itu lagi ada yang bersihin di atas tuh. Yang kedua kita menggunakan air wet cleaning. Kita menggunakan air tapi tekanannya rendah. Yang ketiga kita pakai minyak serai wangi, jadi citronella oil. Jadi citronella oil ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan lumut. Jadi karena kita kan di lembah ada 7 gunung dan bukit, di sini pertumbuhan lumutnya lebih cepat ya. Lebih cepat betul. Jadi tantangan kita banyak sekali. Satu Merapi. Iya benar. Abu Merapinya ya. Merapi kan kandungan silikanya sangat tinggi. Satu Merapi, kedua tantangan kedua gempa iya benar. Jadi kenapa kampung kami ini tidak boleh ada tambang? Kalau boleh ditambang kita punya cadangan mineral yang sangat besar sekali. Oke, di gunung itu kan Menoreh ya. Itu sudah kita teliti ahli geologi, ahli hidrologi, ternyata isi dari gunung Menoreh ini nomor 1 apa? Marmer. Oh, marmer. Marmer sangat mahal sekali kan marmer. Yang kedua kandungannya kita punya batu kapur. Dan kita tahu bersama kapur ini adalah bahan dasar untuk pembuatan semen. Kalau kita mau, kita bisa bikin salah satu pabrik semen terbesar di Indonesia. Tapi tidak boleh karena apa? Karena ternyata setelah diteliti fungsi Gunung Menoreh ini sebagai barier penahan gempa untuk Borobudur dan untuk kawasan. Betul. Jadi kalau kita tambang, kita ambil habis-habisan, nanti ada gempa gede, gitu habis. Kita bisa kena. Karena apa? Karena kita ini ada di cincin Pasifik. Karena di Indonesia dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Sulawesi, kecuali Kalimantan dan Papua, kita ada 127 gunung. Ini baru Indonesia. Setelah Indonesia ke Filipina. Filipina naik lagi ke Jepang. Jepang nanti ke Hawaii, Alaska, turun ke Meksiko, ke Peru, Chile, Amerika Latin ya. Kemudian turun lagi ke sana di Selandia Baru. Inilah negara cincin api Pasifik. Jadi di garis ini itu sering ada gempa, sering ada letusan gunung dan lain sebagainya. Tantangan kita lebih besar untuk menjaga Borobudur seperti itu.
Dan terima kasih sudah mensupport kami. Terima kasih. Oke. Ini kita ini masih berfungsi ya. Borobudur pertama kan sebagai tempat belajar, tempat ibadah. Iya. Pukul 6 sampai pukul 9 umat Buddha kesini. Yang kedua kita buka pukul 9 sampai pukul 5 untuk untuk wisatawan. Wisatawan. Untuk publik. Fungsi kedua untuk apa? Ternyata Borobudur fungsi kedua sebagai tempat belajar. Study center. Kalau kita kan sekarang bisa belajar pakai HP, ada Google, ada internet. Kita punya laptop untuk presentasi, bisa bikin PPT. Tapi 1200 tahun yang lalu belum ada PPT. Belum ada laptop, belum ada kertas ya. Cara belajar kita medianya menggunakan relief. Di Borobudur ini kita punya 3 km. 3 km relief seperti ini. Itu kalau dieksplorasi kita bisa belajar banyak sekali. Ada pelajaran tentang ilmu teknik sipil. Kenapa candi ini dibangun di atas ini? Kedua kita bisa belajar ini perbintangan. Kemudian kita bisa belajar tentang contohnya flora fauna. Apa hewan-hewan, buah-buahan, makanan yang dimakan oleh orang-orang di Asia pada umumnya, bukan hanya Indonesia, 1200 tahun yang lalu. Contohnya ya, saya contohkan durian. Ada yang suka durian? Suka. Durian ada di sana. Nanti ada ukiran durian. Jadi ternyata durian sudah ditemukan 1242 tahun yang lalu seperti itu. Tapi tidak ada pepaya. Pepaya dan jagung contohnya itu dari Amerika Latin, dari Meksiko, dari Chile, dari Venezuela, Kolombia dan lain sebagainya. Jadi kita nggak punya. Dulunya. Kita punya. Oke, kita bisa eksplorasi. Ini sudah buka pukul 2, silakan. Oke. Ya, nanti sambil foto pun. Iya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya guys. Nacho udah sombong banget tuh Nacho tuh, karena dia udah tahu sejarahnya. Amazing. ¿Has visto cuántos budas sin cabeza? ¿Sabes dónde están? Eropa. Bueno, en todo el mundo. En museos. Iya. British Museum. Pada dicuri tuh kepala budanya. Ini kita mau di scan nih gelangnya. Tadi mana kan coba? Nah itu dia barcode-nya. Jadi nanti naik dan turunnya berbeda guys. Tinggi banget. Waduh. Batu tadi apa namanya ya? Dari bapaknya bilang. 14 y 15. Dia ngitungin jumlah. Ini ke arah timur ya. Kalau sekarang kan kita gampang, kita ada Google Map, ada HP, aplikasi banyak. Dulu nggak ada. Ini timur, semua patungnya. Ada yang pernah ke Borobudur beberapa kali mungkin? Iya aku. Ya. Dulu kan biasanya langsung naik ke atas, foto-foto turun ke bawah. Iya benar, nggak ada. Ini ada hal yang unik. Ini timur ya, timur tangannya seperti itu, ada beda seperti ini. Kiri di atas perut, kanan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kalau kita ke arah selatan, selatan di sini kita sebutnya kidul ya. Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Kidul itu selatan, tangannya seperti ini. Yang selatan ya, bukan ini timur selatan. Barat kita sebutnya kulon. Ujung kulon gitu. Kulon seperti ini, barat. Kalau di arah utara sebelah sana utara, kita sebutnya lor seperti ini. Kalau kita naik satu lantai ke lantai 6, mau timur selatan barat utara seperti ini. Kalau kita naik ke atas ada banyak sekali stupa yang dulu sering diroboh. Tangannya seperti ini. Seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kombinasi. Ini ada tangannya, ada artinya. Kita latih sih. Ya, nanti saya ceritakan. Oke. Dan ini ada lebih ada Lah Samudra sayang. Ribet nggak bapak ya? Enggak. Ya, langsung aja. Gimana? Untung nggak jadi bawa oe. Untung oe kita tinggal. Ada yang pakai sepatu boot, ada yang pakai ayo dan sebagainya. Iya tuh kenapa kita harus ganti sendal gitu loh guys, karena batunya makin lama makin gundul. Sayang, aki izquierda, derecha. Ke Borobudur 1 kali putaran, 3 kali putaran,
5 kali putaran, 7 kali putaran. Dan ini adalah candi Buddha terbesar nomor 1 dunia, single temple ya. Single temple terbesar nomor 1 dunia itu Borobudur. Tapi kalau kompleks candi terbesar bukan punya kita, bukan Prambanan. Prambanan nomor 1 di ASEAN. Nomor 1 dunia kompleks candinya di Kamboja, Angkor Wat. Betul, dan Angkor Wat serta Borobudur itu sebenarnya sister temple. Jadi 242 tahun. 1242. Jadi kenapa kok bisa tahu? Jadi pertama itu menggunakan prasasti, para ahli menemukan ada sekitar 61 batu, ada tulisannya Palawa, hurufnya Sanskerta, dan orang yang bisa membaca itu ada ahli khusus namanya epigraf. Jadi dari epigraf ini, data valid yang kita dapat dari epigraf ini itu sebagai bahan rujukan atau bahan dasar sebagai oleh para ahli, para sejarawan dan para arkeolog untuk merekonstruksi sebuah sejarah. Jadi kita baru tahu kapan candi dibangun, berapa lama, oleh siapa, dan kenapa namanya Borobudur itu berdasarkan prasasti. Yang pertama, ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, kita menggunakan radiokarbon. Jadi setiap batu ini ada partikel kecil ya. Kalau kita ambil contoh sampel dan kita bawa ke laboratorium, kita baru tahu apakah batu ini umurnya usianya berapa. Kedua itu untuk mengecek apakah batu ini batu asli atau batu baru. Dan ini kita bersyukur sekali 100% ini batu asli. Yang di belakang saya ini batu asli. Dan Borobudur ini dibangunnya berapa lama? 2 raja. Satu raja pertama namanya Samaratungga, itu orang Indonesia cuma namanya Sanskerta ya. Dan yang kedua anak perempuannya namanya Pramudiawardhani. Jadi dulu ngangkut batunya pakai apa? Ngangkut batunya dulu pakai hewan dan manusia. Hewannya apa contohnya? Kalau manusia tenaga kita sendiri. Hewan itu contohnya yang digunakan dulu itu menggunakan sapi, menggunakan kerbau, menggunakan gajah. Kalau putih telur ini berapa ton? Jadi sistemnya interlocking. Jadi sistemnya seperti Lego. Walaupun Lego itu aslinya dari Denmark, ternyata kita juga punya Lego. Nah, ini Lego zaman dulu. Jadi disusun dulu dari bawah ke atas, susunnya bottom up ya, dari lantai 1 sampai lantai 10 bottom up. Setelah disusun baru diukir. Ngukirnya dari atas ke bawah, top down sistemnya. Dan ini satu ukiran, satu panel ya, kalau dalam PPT ya satu slide. Dalam PPT PowerPoint ya satu slide. Jadi ini satu gambar seperti kalau buku cerita, satu halaman buku gambar. Nah, ini satu kotak panel ini ya. Ini bikinnya berapa lama? Ini bikinnya 1 bulan sampai 1 bulan setengah, tergantung tingkat kedetilan, kesusahan. Dan total, salah nggak apa-apa, karena proses belajar pertama itu learning by making mistake. Jadi belajar melakukan kesalahan nggak apa-apa. Learning by making mistake, learning by doing, learning by exercising. Contohnya ini apa? Saya kasih clue ya. Ini buah, hurufnya M. Mangga. Betul, mangga sudah ada 1200 tahun yang lalu. Mangga contohnya ya. Kayak pisang ya. Nah, ini mangga. Tapi nggak ada pepaya, kakao belum masuk ketika itu, kakao belum masuk ke kita. Ini mangga. Ini di belakang ada lagi. Ini huruf pertamanya X. Bukan. Ininya ratunya si manggis. Jadi manggis dan durian itu raja dan ratu buah. Ini contoh durian yang sudah ada. Kita tebak-tebakan lagi. Ini ada pohon apa? Tapi buahnya belum diukir oleh si Sylvie. Pisang kayaknya. Betul. Pisang. Pohon pisang. Ini apa ya? Ini apa ini? Betul, kita punya merak ya. Kita yang warnanya hijau. Yang hijau itu endemik Indonesia, tapi kalau yang biru dan perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh kakek nenek moyang kita bukan se-Asia saja, yang paling jauh itu sampai ke Afrika, tepatnya Madagaskar. Habis ini silahkan di HP kalau penasaran di Google. Malagasy. Jadi bahasa Malagasy, bahasa Madagaskar itu mirip seperti kita. Kita masih melakukan research atau penelitian. Dan kita tidak hanya terkenal tentang di situ ada 5 dari kawan. Benar. Betul dari kawan. Dan ini masuk ke sini. Ini drainase. Ini bukan bikinan kita ya. Ini kita nggak bikin. Kita yang bikin dulu ya, kakek nenek moyang kita. Jadi air itu kan dari atas ya, dari awan turun dari langit ya, turun ke bawah, ke bumi. Nanti setelah itu masuk ke ini batu ya, sela-sela batu yang atas ya, keluarnya lewat sini. Air itu akan keluar lewat sini, turun ke bawah, ke sini, dan airnya akan masuk ke sini. Saya kan bisa lihat nih. Nanti airnya keluar lewat sini. Jadi sistem drainase kita punya 452 drainase. Tapi ketika kemarin Merapi meletus ya, Merapi meletus tahun berapa? Kira-kira pas Mbah Marijan meninggal kemarin? Aduh. Jadi Pompei Italy. Oke. Merapi tahun 1006 meletus besar.
meletus dahsyat. Jadi seluruh candi di Jawa sebagian besar tertimbun abu vulkanik Merapi selama 800 tahun. Tahun 1006 abad 11 kita menemukan Borobudur di abad 19 1814, dan ketika kita temukan di sini tanah, dan di atas tanah itu banyak sekali pohon ketapang seperti almond. Pas kita gali, kita tebang, kita lihat ini ada pohon-pohon itu masuk merusak ukiran. Ada yang merusak drainase, ada yang merusak patung Buddha. Ketika itu kita menemukan kurang lebih 10.000 ada kepala Buddha. Ini saya tunjukkan ya, coba tidak penasaran. Ini belum selesai dipasang, kita baru mulai 2017-2019. Ini agak menukik ini, Mas Ano. ¿Te has visto? Hay que preguntarle las cosas, señor. Sí. Para saber más. Y a mí me gusta que le Wow. ¿Oyes? Sí. Porque seguro que no hay mucha gente que le pregunte. Como las que van por delante, que no quieren, no quieren saber nada. Lanjut. Oke, aku terakhir kesini udah pas SMA deh. Jadi setiap manusia kan punya tujuan atau goal dalam hidupnya. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus fokus. Untuk fokus dan konsentrasi dibutuhkan yang namanya ibadah. Yang keempat ini yang susah. Susah sekali. Ini artinya apa? Stop atau berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari marah. Ada yang suka marah, cepat marah? Aku. Jujur ya. Itu kan yang susah kan? Jadi kalau kita pas marah, pas kita lagi tinggi-tingginya kan marah, itu ingat seperti ini. Ini artinya sabar. Ya, maksudnya berhenti itu mengontrol. Jadi sabar dan optimis ya. Kenapa optimis? Kan hidup kan penuh tantangan. Kemarin kan kita ada pandemi kan. Setelah pandemi kita nggak tahu nanti ada obstacle, ada tantangan apa di abad ini atau nanti abad ke depan. Dan selanjutnya di sini di atas saya ini. Ini kita bisa semuanya. Ini artinya teaching, learning, artinya belajar. Ya betul, inilah kenapa pendidikan itu punya nilai penting dari seni-seni kehidupan kita. Jadi kita harus sekolah, kita harus kuliah, dan walaupun sudah selesai sekolah, bukan berarti selesai belajar, tapi tetap belajar. Semakin kita belajar, kita akan terbuka wawasan kita. Jadi kita harus tetap keep learning seperti itu. Yang di atas, yang suka dirogoh, tangannya kan gini kan. Ini cakra, Dharma Cakra Mudra. Cakra artinya roda. Artinya memutar roda nasib atau roda kehidupan. Inilah kenapa suka disentuh. Tapi kalau mau memutar roda nasib tidak dengan menyentuh. Dengan ini sabar harus satu-satu. Yang di atas itu artinya memutar roda kehidupan. Artinya apa? Artinya gini Kak. Kita sebagai manusia dari latar belakang apapun kita, dari negara, kita kan misalnya negara berbeda, warna kulit berbeda, background pendidikan berbeda, agama berbeda, nggak apa-apa. Yang penting satu, kalau kita saling menghargai satu sama lain, kemudian kita saling tolong menolong satu sama lain, kemudian kita selalu beribadah menurut ajaran agama masing-masing, selalu optimis dan sabar, dan selalu belajar, maka kita punya kesempatan yang sama untuk bisa merubah masa depan menjadi lebih baik. Itu artinya mudra sebenarnya. Jadi ini sudah ada 1.500 tahun yang lalu sebenarnya, bukan yang zaman sekarang. Ini baru ini, kalau kita ekspor ini nggak selesai. Kita foto-foto juga, jangan lupa kita ke lantai 7 ada spot bagus ya. Karena ini matahari di kanan, jadi saya rekomendasikan kita naik ke arah sana selatan. Iya. Yo sabía desde cuando han llegado. Ini sekarang kita lagi cari spot foto yang bagus. Bapaknya merekomendasikan dari sini guys, biar tidak backlight. Dulu kita berdiri juga boleh. Itu ada gunung lagi, Sumbing Sindoro, jadi double. Kalau Juli di sana -5. Kemarin 2023 di belakang Sumbing Sindoro kan ada.
minus 5 cuma 5 jam karena matahari ketika naik itu nanti jadi Oh jadi nggak lama ya? Oh, nggak. Cuma sebentar aja. Oh bikin video. Iya. Nanti di atas ada saya cuma satu. Pas nanti foto tetap lihat belakang. Pas mundur-mundur. Oh iya. Karena bahayanya batu Iya betul. batu semua. Kalau kita foto kan mundur. Lagi foto dia. Bahamas. Wow. Merapi. Con la estufa. No, No? Merbabu. lo ha dicho el nombre ahora. No sé. Itu Gunung Sumbing. Bagus nggak foto di sini kak? Iya, ntar kan tinggal di screenshot. Ini luar biasa panasnya dan kita belum makan. Tuh, bagus banget guys. Jadi nggak cemong mukanya. Bisa-bisanya si Ano nanya, itu ada ibu-ibu rombongan dari mana katanya. Emang aku tahu. Ini yang zaman dulu suka kita ini ya, katanya kalau bisa nyentuh bakalan apa namanya? Bukan, apa namanya, bisa kayak minta apapun yang kita mau gitu loh kak. Wow, bagus pemandangan dari sini guys. Ada itu pelataran. Tidak apa. Boleh. Wow. Ini kita mau naik satu tangga. Kita mau cari patung. Oh, ini dia nih, patung Buddha yang tidak ada stupanya. Tuh guys. Hazla así, señor. Hazla así. Iya sama. Kita nggak boleh duduk di ininya ya guys. Karena iya ini sakral untuk apa? Aquí están con el Dharma. Sekarang kita turun pulang yuk. Nggak bawa charger lagi kita. Si Nacho masih aja ngobrol guys. Turunnya curam ya, serem ya. Tremor. Dan sekarang kita turun, kita mau makan. Aku lapar banget, udah jam 3 ini. Belum makan, pusing, sampai gemeteran aku, kaki aku. Kalau minta sama orang aja, aku minta mula sama orang ada. Ini kita lagi ngadem dulu guys. Demi Allah ini aku mau muntah, mau pingsan. Capek dan ini banget, lapar, belum makan tuh. Lagi pada ngasok-ngasok dulu bocil. Capek banget, demi Allah. Ini tadi aku beli ini guys, tiket Tayo. Tuh Tayonya, itu si Lani itu. Bukan Tayo. Jadi kita nanti jalan ke pintu keluarnya pakai itu. Karena aku udah nggak sanggup banget nih. Udah capek banget. Terus nanti kita mau cari tempat makan langsung. Lapar. Jalan, kita jalan. Ada restoran nggak sih Pak di depan? Di luar kawasan banyak. Oh, di Mendingan ya, mending di luar kawasan aja, nanti bisa pilih mau makan apa. Aku sudah tidak sanggup untuk jalan kaki. Udah, kita udah lemes banget ini. Udah lapar banget ini. Bayar. Ini putra hebat. Ntar lagi kita sampai pintu parkiran nih, sampai parkiran. Yuk, ayo. Ini yang mereka temukan terus belum sempat dipasang di candinya guys. Masih ada 1000-an batu lagi katanya. 1200. Wow. Es que no saben todavía dónde van. ¿Cuánto todos? 200.000 dua. Berapa? 200.000. Iya, ya. Habis bang, habis. Habis uang ya.
Tuh, waduh 15 apa tuh 15. Oleh-olehnya guys. Aku habis dalam hitungan detik deh. Lapar banget. Ini dia udah capek banget nih, Ano mau main layangan ya Ano ya. Nah, kita jalan pulang. Ano sudah bosan sekali Ano di sebelah sana. Udah mau main layangan sama mancing belut dia. Kelihatan. Lucu banget.